Mas, bisa mo dulu Pak, tuwa naman yung mga.
Aku meeting saya. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Kita coba mulai jam 2 lebih sedikit begitu, sambil kita menunggu partisipan yang lainnya ya.
sebelum kita mulai, partisipan yang saat nanti sesinya mulai untuk mute mic-nya terlebih dahulu, dan nanti ketika sesi tanya jawab dan hendak mengeksplorasi pertanyaan bisa dihidupkan. Kita masih sebagai informasi, hackathon kali ini diikuti oleh 33 tim dengan jumlah total peserta 95 orang dari unsur media, NGO, dan dari kampus. Juga dari profil beberapa peserta kami mendapati ada dari unsur government. Ini cukup menarik, terima kasih untuk antusiasmenya. Dan nanti teman-teman akan dibagi ke dalam grup-grup saat sesi diskusi begitu. Saat ini baru 35 partisipan yang bergabung. Sudah bergabung dengan kita ada dari Kedutaan Belanda, Ibu Ardi Stoyos-Braken. Selamat siang, Ibu. Dari AMSI, kami sedang menunggu, nanti ada Sekjen AMSI, Sekretaris Jenderal AMSI, Beli Wahyu Jatmika. Sebentar, Assalamualaikum, mohon bantuan Dani. Sudah bergabung dengan kita Beli Wahyu Jatmika dan Ibu Ardi. Apakah kita bisa mulai, Mas? Mbak Dewi? Peserta baru 45 yang bergabung. Mungkin tunggu sekitar 5 menit lagi ya, Mbak? Atau 2:05 menunggu peserta yang lain? Oke, baik, Mbak. Ya, baru separuh pesertanya. Mohon untuk teman-teman merename sesuai dengan grupnya yang sudah diinformasikan oleh Sarah, termasuk untuk tim yang baru bergabung. Jadi Mbak Dewi, ini ada tim yang baru bergabung. Ini antusiasmenya besar sekali. Sekaligus saya share daftar hadir sambil menunggu peserta yang lain. Saya share daftar hadir, mohon diisi terlebih dahulu. Saya share di chat, teman-teman.
daftar hadir mohon diisi terlebih dahulu. Juga sekali lagi saya mengingatkan untuk peserta mohon merename akunnya menjadi nama dan grup atau kelompok berapa sesuai informasi yang diberikan oleh Mbak Sarah begitu ya, by email. Jadi agar nanti kami mudah untuk mengelompokkan teman-teman saat sesi breakout session. Jadi nanti teman-teman akan dikelompokkan per grup sesuai grupnya masing-masing agar bisa diskusi lebih intensif. Dan AMSI nanti Sarah, saya, dan juga Mbak Eva, fasilitator kita siang ini, nanti akan melihat masuk ke dalam grup-grup tersebut. Struktur kurikulum ini ada 2 model, yaitu model seri. Jadi model seri itu dibuat berdasarkan Oke. Daftar hadir sudah saya buka, Bapak Ibu sekalian, bisa diisi. Nah, sekarang 59 peserta sudah bergabung. Bagaimana Mbak Dewi? Kita mulai dulu. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat siang rekan-rekan sekalian, peserta kompetisi Hackathon Digital Humanities yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia dengan dukungan Kedutaan Belanda. Terima kasih sudah mengalokasikan waktu siang ini untuk kita berkumpul mengikuti sesi kick-off kompetisi ini dan sesi penjelasan tentang apa dan bagaimana kompetisi nanti akan berlangsung begitu. Bersama saya siang ini Hesti Murti, Program Officer dari Asosiasi Media Siber Indonesia. Tidak berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia untuk memberikan sambutannya. Monggo, Beli Wahyu Jatmika, screen saya serahkan kepada Beli Komang. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami bisa. Mohon maaf, mic-nya bisa di-mute dulu. Yang Ya, bisa di-mute dari panitia. Terima kasih sekali lagi semua yang hadir, yang kami hormati Ibu Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Ibu Awi, teman-teman dari Kedutaan Belanda, teman-teman dari perguruan tinggi, dari civil society organization, dari media-media seluruh Indonesia yang terlibat dalam kegiatan siang hari ini. Ini adalah hampir puncak ya
satu rangkaian lagi menuju puncak rangkaian acara Digital Humanities yang sudah diselenggarakan oleh AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia, bersama Kedutaan Belanda, mungkin sejak sekitar 1,5 bulan yang lalu, dan sudah diawali dengan beberapa webinar bersama dengan teman-teman di Indonesia Barat yang dipusatkan waktu itu di Riau, dan di Indonesia Tengah dan Timur yang waktu itu dipusatkan di Manado, Sulawesi Utara. Tentu semua secara virtual karena kita masih berada dalam masa pandemi. Seperti yang sudah berulang kali disampaikan, tujuan besar dari rangkaian kegiatan Digital Humanities ini adalah untuk mendorong kolaborasi. Jadi kami ingin menyuburkan kerja-kerja bersama antara para jurnalis data, media-media, dengan teman-teman civil society, perguruan tinggi yang punya data-data humaniora, punya data-data tentang kebudayaan, tentang berbagai aspek dari kehidupan masyarakat kita, untuk sama-sama mencari cara yang terbaik menyampaikan informasi-informasi digital itu kepada publik, agar bisa kemudian memberi informasi dan memberi pengetahuan pada kita semua dalam rangka tentu membantu menciptakan atau mendorong keputusan-keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan kepentingan-kepentingan kita bersama. Keterlibatan AMSI dalam jurnalisme data dan digital humanities mungkin sudah bisa dilacak jauh sebelumnya ya, sejak tahun 2017 awal. Waktu itu kita terlibat bersama-sama dengan AJI, dengan teman-teman Mafindo juga dalam kegiatan Cek Fakta, dalam kegiatan jurnalisme data competition. Dan ini merupakan bagian dari komitmen AMSI, karena AMSI berdiri sejak 2017 itu memang ingin mendorong peningkatan kualitas konten dan bisnis media lokal. Saat ini AMSI sudah ada di 21 provinsi dengan 338 media lokal sebagai anggotanya, dan kami akan terus mengembangkan jejaring agar mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia. Media-media lokal anggota AMSI berkomitmen pada produk-produk jurnalistik yang berkualitas dan engagement yang lebih baik antara newsroom dan audiens, supaya ujungnya ekosistem digital di Indonesia bermanfaat dan memberi konten-konten yang bermutu secara bisnis juga sehat untuk media. Selain program ini dengan Kedutaan Belanda, AMSI juga saat ini mendorong program-program penguatan media lain. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga. Saat ini bersama dengan Google, AMSI sedang melakukan kegiatan fact-checking, cek fakta untuk setiap debat yang terjadi di wilayah-wilayah yang ada pengurus AMSI. Saat ini sudah ada 16 wilayah, 16 provinsi, kabupaten kota yang debatnya dalam rangka pilkada besok ini sedang diperiksa oleh teman-teman pemeriksa fakta AMSI. Puncaknya nanti pada tanggal 9 Desember pada saat pilkada, petugas fakta AMSI akan turun bersama-sama di 21 provinsi untuk memeriksa hoax, misinformasi, dan disinformasi. Tentu tujuannya agar pelaksanaan pilkada betul-betul mewakili suara publik dan tidak ada upaya-upaya mengganggu atau merusak demokrasi dan otentisitas suara publik itu. Kita juga sedang terus mengembangkan upaya-upaya pengembangan penguatan peran perempuan di media, penguatan kaum minoritas di media, dan harapannya kehadiran AMSI bisa positif untuk menguatkan jurnalisme digital. Dan kegiatan ini tidak lepas dari visi AMSI tersebut. Terakhir, saya kembali ingin mengucapkan terima kasih untuk Kedutaan Besar Belanda di Indonesia yang telah mensupport kegiatan ini.
Kami juga secara khusus berterima kasih pada semua panelis dan pembicara pada sesi-sesi sebelumnya, teman-teman dari Lokadata, dari Tirto, dari UGM, ITB yang telah menjadi pembicara. Juga khusus untuk teman-teman dari independen.id, Mas Bayu Wardana, platform jurnalistik dari AJI yang akan mewadahi hasil dari hackathon ini nantinya. Dan yang terkhusus tentu terima kasih banyak untuk Mbak Eva Danayanti yang menginspirasi kegiatan ini sepulang dari kuliahnya di Amerika. Terima kasih banyak semua yang telah berpartisipasi dan membuat kegiatan ini menjadi terlaksana. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beli Wahyu Jatmika untuk pengantarnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, kegiatan kita siang ini juga di live streamingkan di YouTube Asosiasi Media Siber Indonesia agar bisa diikuti juga oleh teman-teman yang tidak masuk dalam tim atau kelompok yang berkompetisi dalam Digital Humanities ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ardi Stoyos-Braker. Mohon maaf jika saya misspell. Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia. Saya persilahkan, Ibu. Belum, masih mute, Bu. Please unmute. Oke. Selamat siang. Saya Ardi Stoyos-Braker en saya sangat senang bisa membuka acara Hackathon Digital Humanities ini dalam konteks side event dari World Press Freedom Conference yang juga diadakan secara virtual dari Belanda. Sebelumnya, mohon maaf atas keterbatasan bahasa Indonesia saya akan menyampaikan pengantar dalam bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, media representatives, civil societies, and students of digital humanities, it is my great pleasure to join you today to open the Digital Humanities Hackathon that Indonesian Cyber Media Association, AMSI, has organized with the support of the Dutch Embassy. Let me start by offering my sincere thanks to AMSI and all the organizing parties for their excellent collaboration, and extend a warm welcome to all the participants. It is very exciting to be here amongst you and together with you engage in a discussion on how to build the future of data journalism. When I heard about this hackathon initiative, my first question was, what is a hackathon? And secondly, what are digital humanities? Judging from the number of participants who registered to join this hackathon, I am clearly out of date with this fast-paced digital world. I understand now that digital humanities combine the study of computer science with the study of humanities, that it makes social and humanities information more accessible to users and digital information more user-friendly and appealing to its human readers. I don't think it's too much to say that digital humanities is a gateway to promote information openness and freedom of information. It does not only benefit the public who can read and understand data much more easily, but also supports policy-making processes by providing accurate and reliable data that is easy to access and read. And because of that, all the teams that will be competing today in this hackathon have my support and admiration. I hope this competition will not only produce new and innovative digital humanities tools, but also open even bigger scope for collaboration between students and campuses with civil society and media. As I said at the start, this event is organized as a side event of the World Press Freedom Conference that is taking place on the 9th and 10th of December digitally. WPFC 2020 seeks to promote the idea of journalism without fear or favor, standing up for a free
safe, and independent media from unwanted control, pressure, and influence. In my opinion, digital humanities and open information is one way to make sure the public's right to information without any hindrances or walls of complexity is being met. I hope this hackathon will help digital humanities develop further in Indonesia and inspire more open data and freedom of information in this country. And on that note, I'm pleased to announce this hackathon to be officially opened. I wish you all a great learning and sharing experience and hope a lot of innovation comes out of it. I thank you very much dan selamat berdiskusi dan berkompetisi. Saya harap bisa bertemu dengan Anda lagi pada puncak acara hackathon ini pada 10 Desember mendatang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Ardi Stoyos-Braker untuk sambutannya juga sekaligus membuka kick-off kita siang ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ardi, bahwa ini adalah rangkaian dari bagian dari side event WordPress Freedom Conference yang nanti dari hasil kompetisi ini AMSI dan Kedutaan Belanda melibatkan juri, begitu akan memilih 5 tim dengan prototipe terbaik dan akan mendapatkan grant senilai total 25 juta rupiah begitu untuk 5 tim, serta akan mendapatkan pendampingan dari expert untuk mengembangkan prototipe tersebut. Dan nanti dari hasil prototipe rekan-rekan sekalian akan ditampilkan keseluruhan di independent.id. Ada microsite di sana, hackathon begitu, jadi bisa diikuti oleh siapa saja. Nanti harapannya sekitar tanggal 8 maksimal semua karya sudah terpublikasi di sana, sehingga rekan-rekan sekalian baik yang bergabung dalam tim ini atau publik lebih luas dapat melihat seperti apa karya-karya ide-ide dari tim-tim yang terlibat dalam Hackathon Digital Humanities perdana yang diselenggarakan AMSI dengan Kedutaan Belanda. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan sesi kita hingga sekitar pukul 4 sore nanti kepada Mbak Eva Danayanti, Digital Humanities Specialist, untuk memfasilitasi sesi berikutnya. Saya persilakan Mbak Eva. Terima kasih Mbak Hesti. Sebelumnya kita foto bersama dulu yuk Mbak. Oh iya. Semuanya bersama dulu. Ibu Ardi. Mumpung masih lengkap semua ya, ada Ibu Ardi juga. Mari foto. Mbak Sarah bisa difasilitasi foto bareng ya. Mbak Sarah? Iya, baik. Oke. Sebentar. Diberi aba-aba gitu Mbak, screen Oke, berapa, screen berapa? Screen pertama dulu ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, screen selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, screen selanjutnya. Ada banyak nih screen-nya, ada 4. Ada 4 ya. Ada 4, sorry, ada 7. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oke. Ya, saya persilakan Mbak Eva. Oh ya, untuk teman-teman di bawah ada apa itu? Tools reactions. Jadi nanti kalau misalkan saat Mbak Eva menyampaikan sesi mau ngasih ekspresi, emoticon, silakan loh ya. Jadi biar ramai sesinya. Mbak Eva. Terima kasih Mbak Hesti. Halo semua teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Dan ini kita akan memulai kick off hari ini. Ini lebih ke penjelasan, tapi silakan kalau teman-teman bertanya pada saat penjelasan diberikan, bisa disampaikan via chat atau bisa raise hand, nanti bisa langsung saja ya dalam formatnya. Dan nanti setelah penjelasan teknis ini, teman-teman makanya dari awal tadi diminta untuk merename, karena akan ada breakout session. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mendaftar dalam satu kelompok, mudah-mudahan sudah saling mengenal ya.
Tapi kalau misalnya belum juga ini jadi kesempatan, dan yang paling penting buat teman-teman yang baru dapat kelompoknya, dan itu juga sudah dari hasil panitia untuk mengelompokkan teman-teman berdasarkan isu, ketertarikan, dan juga profesi teman-teman, itu bisa jadi sekalian ajangnya nanti setelah ini. Jadi makanya dari panitia minta merename supaya mudah nanti untuk mengassign untuk breakout session-nya. Baik, saya mulai saja penjelasan teknis mengenai hackathon. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Ya. Jadi ini merupakan orientasi program. Tadi sudah cukup dijelaskan cukup jelas dari Mbak Hesti mengenai rangkaian yang nanti akan teman-teman ikuti. Nah, memang sebelumnya saya kembali juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini adalah AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Inilah yang kemudian menginisiasi untuk mengadakan hackathon ini. Ini merupakan pelatihan, tapi juga sekaligus kompetisi untuk intinya untuk merancang dan membuat purwarupa atau prototipe penyajian data humaniora secara digital. Dan tujuannya adalah untuk mendorong kolaborasi antar media, organisasi masyarakat sipil, dan kampus, juga kalangan kampus, untuk menyediakan data dan informasi publik di bidang humaniora. Mungkin ini yang sempat teman-teman juga sudah dengar beberapa kali disampaikan dalam webinar ya, kalau yang sudah. Nah, Digital Humanities sendiri merupakan kolaborasi yang dapat tadi menjembatani kesenjangan akses informasi publik, dan ini juga merupakan kerjasama lintas bidang, lintas entitas untuk mengeksplorasi dan juga untuk menyebarkan informasi. Konsepnya inovasi, kreasi, dan visualisasi data ilmu sosial dalam bentuk yang dapat diakses dan dicerna dengan mudah bagi penggunanya. Ini juga merupakan salah satu dorongan untuk peran jurnalisme terkini ya, yang di era digital, agar bisa memiliki konsep yang tidak hanya peduli pada fakta dan angka, tapi juga cerita di baliknya. Nah, untuk jadwalnya tadi sudah sempat disampaikan Mbak Hesti ya. Jadi workshop online ini akan berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 25 November. Tidak setiap hari, nanti jadwalnya akan kami sampaikan di akhir di sini. Lalu nanti ada juga online coaching tanggal 20, ini periodenya selama 26 sampai dengan 30 November. Pitching tanggal 3 sampai 4 Desember. Awalnya direncanakan 1 hari, tapi karena cukup antusiasnya yang peserta di sini ada sekitar 34 kelompok, jadi kami menyediakan 2 hari untuk pitching. Lalu ada juga online exhibition, dan tentu saja terakhir nanti ada pengumuman pemenang yang akan juga nanti sekalian dengan webinar dalam dikaitkan dengan World Press Freedom Day. Kita satu persatu dulu ya. Oke. Sekarang mengenai workshop pembekalan. Jadi nanti akan ada 4 kali pertemuan online, masing-masing durasinya 120 menit. Untuk nanti mengenai penjelasan singkatnya di bawah ini nanti akan saya jelaskan. Namun kalau untuk mengenai nanti teknis dan link dan sebagainya, kita akan update di Slack channel. Mungkin teman-teman sudah banyak yang bergabung di Slack channel di sini, dan juga nanti di WhatsApp group. Nah, tujuannya sebenarnya untuk memberikan pengetahuan yang terkait dengan pembuatan proyek Digital Humanities sendiri. Jadi nanti teman-teman akan mendengar dari dan mempelajari dari para expert juga tentang metode menganalisa teks, pemetaan, geospasial, jaringan, serta juga termasuk platform untuk nanti menyajikan proyek prototipe teman-teman. Lalu setelah pembekalan, nanti akan ada online coaching. Nah, ini akan dilakukan baik online, nah yang nanti kita akan menggunakan Slack channel untuk online coachingnya.
Juga nanti akan ada pertemuan satu kali, mungkin setiap kelompoknya akan kami jadwalkan karena cukup banyak, jadi nanti akan dibagi lebih kelompok-kelompok dengan yang lebih kecil, mungkin hanya 3-4 kelompok per sekali pertemuan dengan mentor yang akan dilihat nanti dengan kebutuhan masing-masing ide dan prototipe teman-teman. Jadi kalau mungkin lebih spesifik mengenai resource data, nanti teman-teman akan fokus untuk pertemuan online coachingnya mengenai resource data dan seterusnya. Jadi nanti kita akan membagi sesuai dengan kebutuhan prototipe teman-teman. Lalu, jadi nanti kami akan membagikan semacam formulir dan teman-teman bisa menentukan jadwal mana yang pas dan sesuai untuk kelompoknya teman-teman. Oke. Setelah itu, jadi selama proses berlangsung, selama workshop, sejak hari ini juga teman-teman sudah bisa mulai merancang, mendiskusikan prototipenya. Karena ini memang online, nanti teman-teman bisa mungkin membuat grup-grup yang lebih kecil untuk mendiskusi. Jika misal nanti berbeda wilayah ya dan tidak bisa bertemu, bisa online, bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Jadi itu sudah bisa dimulai untuk mendesain prototipenya. Jangan tunggu sampai selesai coaching, nanti terlalu mepet waktunya. Karena memang kita mengharapkan teman-teman menjadwalkan untuk presentasi prototipenya pada tanggal 3 dan 4 Desember. Bentuknya nanti teman-teman akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan idenya dalam bentuk lightning talk. Dan ini juga masuk dalam proses penjurian, jadi juri akan hadir dan akan menyimak lightning talk teman-teman. Juga tetap akan direkam dan disiarkan via YouTube Live, jadi nanti bisa dilihat kembali nanti seperti apa nanti yang teman-teman sampaikan. Nah, kisi-kisinya yang nanti teman-teman perlu sampaikan pada saat pitching adalah yang pertama tentu saja tentang konsep proyeknya. Nah, ini diharapkan teman-teman menjelaskan secara umum mengenai proyeknya, tentang apa sih proyek ini, lalu deskripsinya mengenai tentu saja kontribusi proyek ini terhadap digital humanities dan juga dengan aspek digital humanities dan perkembangan informasi dan data di Indonesia. Lalu datanya sendiri, jadi teman-teman bisa menjelaskan mengenai asal dan jenis datanya. Lalu bagaimana sih keterhubungannya antar sumber data kalau misalnya teman-teman menggunakan lebih dari satu source sumber data. Bisa disampaikan juga apa yang kira-kira keterbatasan dalam data ini. Gitu. Lalu bagaimana proses yang akan digunakan untuk tentu saja memastikan etika dalam penggunaan data tersebut. Jadi kita juga tetap harus menggunakan etika copyright dan sebagainya ya untuk dalam penggunaan data. Kemudian metode, ini juga tolong disampaikan penjelasan mengenai metode yang pendekatan yang digunakan, lalu proses analisa, termasuk juga mungkin perangkat digital yang akan dipakai, juga kelebihan dan keterbatasannya, dan mungkin kendala yang kira-kira akan dihadapi ya ketika teman-teman akan menyusun prototipe ini, apa sih kendalanya, mungkin itu bisa disampaikan juga. Tentu saja yang terakhir yang merupakan bagian utama dari presentasi teman-teman ini adalah penyajiannya. Jadi bagaimana penyajian yang teman-teman bayangkan untuk proyek ini. Nanti di dalam salah satu workshop akan ada tentang penyajian data, yaitu di workshop keempat, itu multimodal dan multimedia. Nanti teman-teman mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk menggunakan apa nih dalam proses penyajiannya. Nah, karena sangat disarankan teman-teman bisa menampilkan visual mock-up-nya dari proyek. Jadi bisa kelihatan nih inisialnya seperti apa ya nanti proyeknya. Dan ini dapat menggunakan platform yang nanti juga akan coba kita perkenalkan dalam workshop, dan sambil jalan nanti di Slack channel mungkin kita bisa saling update ya. Mungkin dari teman-teman di sini punya banyak resource dan informasi tentang baik analisa tools maupun platform, itu bisa sambil kita diskusikan. Lalu, nah
penjurian dan pemenang. Ini akan dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan Kedutaan Besar Belanda, AMSI, dan expert Digital Humanities. Aspek yang akan dinilai dari prototipe teman-teman adalah originalitas ide yang tentu saja berbasis isu humaniora, konsep proyeknya, lalu data dan metode yang digunakan, lalu rencana penyajian proyek, dan tentu saja proses kolaborasinya antar lintas entitas ini. Tidak mesti harus dalam satu kelompok ya, tapi juga misalnya ada kolaborasi dengan organisasi lain untuk penggunaan data atau tools dan sebagainya. Proses penjuriannya sendiri, proses penjuriannya akan dilakukan selama periode tanggal 1 sampai 8 Desember. Nah, nantinya memang prototipe teman-teman kan akan di-upload di landing page hackathon ini di independent.id. Jadi karena itu bagian dari proses penjurian sudah mulai di tanggal 1, kami berharap teman-teman sudah bisa mulai menyetorkan prototipe dan idenya kepada panitia sejak tanggal 1 ini. Gitu. Jadi sudah mulai boleh di-update sebelum presentasi, sebelum pitching ide itu sudah bisa di-upload. Jadi ini akan lebih mempermudah penilaian dan juga mungkin masih ada waktu nih, tenggat waktu, karena kan periodenya sampai tanggal 8 Desember. Kalau mau ada perubahan, mungkin dibolehkan, yang penting masih dalam tenggat untuk uploading. Kemudian pemenangnya, kami akan memilih 5 orang pemenang prototipe terbaik, dan ini akan mendapatkan Digital Humanities Grant. Apa aja sih Digital Humanities Grant-nya? Ada stipend senilai 5 juta rupiah untuk per kelompok pemenang, dan tentu saja mentoring untuk teman-teman bisa mewujudkan prototipe ini sebagai proyek Digital Humanities. Nah, ini hasil akhirnya tentu saja akan di-display di landing page program ini, dan nanti mungkin kalau teman-teman sudah punya landing page sendiri, bisa saja dihubungkan dengan landing page program ini. Tapi semuanya akan kami tampilkan nantinya. Gitu. Kemudian selanjutnya online exhibition, pameran online. Nah, ini akan berlangsung 1 bulan dalam landing page program. Tentu saja di independent.id ya. Nah, di sini kami meminta peserta untuk mengirimkan prototipe akhirnya kepada panitia selama periode 1 sampai 6 Desember. Jadi terakhir 6 Desember ya untuk perbaikan dan sebagainya. Setelah itu kita close, dan itulah yang akan jadi prototipe akhirnya teman-teman. Nah, ini bukan hanya sekedar untuk penjurian ya, tapi juga ini juga salah satu portofolionya teman-teman, dan mungkin kalau misalnya belum berhasil untuk menjadi pemenang terbaik, karena ada nih itu akan di-show kepada banyak orang, dan mungkin ada yang tertarik untuk berkolaborasi dengan teman-teman, dengan melihat prototipe teman-teman, itu bisa saja jadi kesempatan. Jadi tidak hanya untuk memenangkan kompetisi, tapi juga membuka peluang bagi teman-teman untuk mendapat dukungan dan atau kontribusi dari berbagai pihak yang mungkin sejalan dengan idenya teman-teman. Jadi tidak hanya untuk akan menang atau tidaknya, tapi juga ke depannya. Dan dari kami sendiri juga akan membantu untuk mendorong promosinya karya teman-teman supaya kalangan lebih luas yang untuk bisa melihatnya. Apalagi nanti pengumuman pemenang ini akan dilakukan pada tanggal 10 Desember, dan ini akan jadi bagian dari peringatan World Press Freedom Day yang tadi disampaikan oleh Bu Ardi bahwa bahwa pemerintah Belanda menjadi hostnya, dan ini tentu saja jadi kesempatan yang sangat baik buat teman-teman untuk bisa menunjukkan prototipenya, hasil karyanya. Tadi mengenai sejauh ini belum ada pertanyaan ya. Apakah sudah ada pertanyaan? Belum ya? Saya lanjut ke informasi teknis. Oh, ada ya? Al-Harkan, grup B, ada raise hand. Boleh, Al-Harkan, silakan.
Gak jadi tanya, Al-Harkan? Raise hand? Oh, nggak sengaja kepencet. Oke. Slide-nya nanti disampaikan akan di-share. Oh iya, nanti sudah dibuatkan handbook tersendiri ya oleh panitia. Jadi ini akan di-share dalam bentuk handbook dan teman-teman juga nanti bisa mengaksesnya di landing page. Jadi jangan khawatir, ini akan di-share. Baik, kita akan masuk ke soal kelewatan. Informasi teknis, ya. Informasi teknisnya. Jadi nanti akan ada, untuk informasi. Untuk informasi teknis ini kita akan bicara soal bagaimana komunikasi ya teman-teman semua di sini. Jadi kita akan menggunakan beberapa saluran. Tentu saja Zoom Meeting seperti biasa kita akan menggunakan Zoom Meeting untuk semua proses workshop online kita akan berada di Zoom Meeting. Kemudian ada Google Meet juga alternatif ya. Mungkin nanti kalau seandainya dibutuhkan pertemuan tambahan, bisa saja kita menggunakan Google Meet. Namun tetap untuk seluruh workshop kita akan menggunakan Zoom Meeting. YouTube live streaming, jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya dalam prosesnya teman-teman ada mungkin trouble di jaringan atau teman-teman mungkin tidak bisa menyimak keseluruhannya untuk materi workshopnya, termasuk pembukaan hari ini, teman-teman bisa lihat nanti rekamannya di YouTube live streaming. Atau ketika tidak bisa join di Zoom meeting, teman-teman bisa bergabung di YouTube live streamingnya. Di sini ada 2 saluran YouTube nanti yang bisa diakses, baik itu AMSI maupun Kedutaan Belanda. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses keduanya. Ada yang raise hand, Aditya. Silahkan Aditya, raise hand. Halo Mbak Eva, terima kasih. Saya cuma mau nanya untuk penjelasan tadi sebelum masuk ke informasi teknis. Jadi untuk datanya kita tidak punya satu sumber data ya yang disediakan panitia, semuanya dikembalikan ke peserta masing-masing. Ya betul. Jadi kita tidak melakukan spesifik menyediakan data, tapi kalau teman-teman nanti membutuhkan, kita bisa coba membantu memfasilitasi, misalnya untuk menghubungkan dengan tentu saja pemilik data. Makanya nanti ada coaching, Adit. Jadi makanya kita akan dalam coaching itu nanti akan ada expert yang memang cukup paham tentang sumber data dan sebagainya, dan teman-teman bisa ngobrol nanti di situ. Begitu ya, Adit? Oke, siap Mbak. Dimengerti. Terima kasih Mbak Eva. Oke, lanjut tadi untuk platform. Ada Slack channel, nah ini yang kita akan gunakan untuk kolaborasi. Mungkin teman-teman sudah banyak yang bergabung, saya lihat tadi di Slack channel. Ada beberapa form yang bisa nanti teman-teman masuk, forum yang teman-teman bisa masuk di situ, tentu saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Boleh untuk sharing informasi, boleh untuk juga bertanya, dan boleh saling berbagi ya di sini. Karena memang kolaborasi yang kita utamakan di sini. Jadi masing-masing tidak hanya dalam satu grup, tapi mungkin antar grup bisa saling kolaborasi di sini. Gitu. Nah, ini ada tautan yang belum memiliki Slack channel, mungkin bisa buat ada tautannya di situ. Lalu landing page program, nah sebagai referensi kami menggunakan landing page program di independent.id. Jadi nanti teman-teman bisa cek-cek juga update di situ semuanya, termasuk dengan rekaman YouTube dan sebagainya, linknya itu juga kami akan posting di situ. Jadwal nanti mungkin akan ada sedikit perubahan dan akan kami post juga di situ. Jadi teman-teman boleh lihat di situ. Tentu saja nanti untuk display prototipe-nya. Jadi teman-teman bisa cek di situ untuk display prototipe-nya. Nah, ini mengenai orientasi. Jadi mungkin ini akan ada total 5 sesi dengan orientasi hari ini. Tentu saja hari ini kita hanya bicara mengenai soal
penjelasan umum dan teknis, sekaligus nanti perkenalan. Lalu nanti tanggal 19 November itu rencananya akan ada workshop tentang teks analisis. Jadi nanti di sini waktunya kami pindah ke pagi jam 10 karena pembicaranya adalah expert dari University of Colorado Boulder, jadi dia dari Amerika, akan langsung memberikan materi soal ini, soal teks analisis. Pematerinya adalah PhD kandidat untuk Science of Information di sana, dan memang spesialisasi dia untuk teks analisis. Di sini akan diperkenalkan nanti baik metode, tahapan dalam menganalisa teks. Mungkin kalau teman-teman yang nanti cukup tertarik untuk ke sini, bisa menyimak bagaimana nanti diperkenalkan dari text mining, dari sampai dengan penyajiannya, begitu pula dengan tools-tools yang easy to use, yang bisa teman-teman gunakan, itu juga akan diperkenalkan di sini. Nah, kemudian nanti di hari Jumat itu akan ada materi mengenai mapping dan spatial analysis. Spatial analysis ya. Ini nanti lebih ke mengenai metode dan tahapan dalam melakukan pemetaan dan analisa berbasis geografis. Jadi nanti ini akan menggunakan, termasuk hampir sama dengan tes analisis, jadi akan memperkenalkan metode, memperkenalkan tools yang bisa teman-teman gunakan. Untuk jamnya di sini sementara masih jam 10, mungkin ini akan ada bertepatan dengan ada yang sholat Jumat ya. Nanti kami update lagi ya di Slack channel, karena ini masih menunggu konfirmasi dari narasumbernya untuk jamnya yang akan cocok dengan dia. Kemudian selanjutnya ada yang seri 3, kita akan ngomongin soal network analysis. Jadi ini lebih akan spesifik mengenai bagaimana sih analisa jaringan, metodenya seperti apa, kemudian tools-tools yang bisa teman-teman gunakan juga seperti apa, ini akan disampaikan di sini. Lalu yang seri keempat, workshop-nya itu mengenal multimodal approach. Nah, di sini akan dikenalkan mengenai platform dan tahapan dalam pengajian proyek-proyek digital humanities. Jadi nanti ada yang berupa data koleksi, ada yang berupa timeline, geospatial, sampai dengan multimedia storytelling. Nah, ini akan diperkenalkan platform-platformnya untuk penyajian. Jadi mungkin bisa membantu teman menginspirasi kalau yang belum ada ide nih mau displaynya akan seperti apa gitu. Nah, setelah rangkaian workshop tadi, kita akan masuk ke dalam online coaching ya. Jadi nanti seperti tadi yang saya sampaikan akan ada 2 jenis. Pertama dalam pertemuan online melalui Zoom meeting yang nanti akan dijadwalkan karena kita tidak akan semuanya akan masuk dalam satu kali pertemuan, nanti akan kita bagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi, mungkin 3-5 kelompok dalam satu meeting gitu, supaya waktunya bisa lebih banyak ya untuk pertemuan. Lalu nanti akan di Slack channel juga akan dibuat grup tersendiri untuk coaching-coachingnya sesuai dengan tadi kebutuhan teman-teman. Tadi mungkin Adit bertanya soal resource data, nah nanti akan bisa masuk ke dalam online coaching yang memang fokusnya soal penggalian data dan sebagainya. Lalu masuk ke dalam pitching ide tanggal 3 sampai dengan 4 Desember. Nah, ini juga akan melalui Zoom meeting lagi. Teman-teman akan diberikan waktu tadi 5 menit per kelompok untuk pitching ide dengan bentuk lightning talk. Baru kemudian kita akan mengumumkan pemenang bersama dengan Digital Humanities Webinar Gathering. Dan ini juga akan dibarengi dengan perayaan World Press Freedom Day International. Jadi cukup rangkaiannya cukup lumayan panjang, tapi jangan lupa teman-teman sudah bisa mulai bekerja karena waktunya untuk kalau mulainya di akhir nanti akan buru-buru ya. Jadi sekarang masih mulai terus udah mulai merancang. Oke, mungkin itu untuk pengantar mengenai teknisnya. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan jika ada pertanyaan.
Ini ada satu pertanyaan ya, apakah dalam pembuatan proposal kita harus mengikuti template tertentu atau hanya disesuaikan dengan pitching ide? Ya, tidak ada template tertentu, jadi hanya disesuaikan dengan pitching ide. Karena nanti muaranya adalah pitching ide itu, gitu teman-teman. Jadi lebih memunculkan prototipenya teman-teman, tadi konsep presentasinya, kisi-kisinya seperti itu, kira-kira yang bisa teman-teman sampaikan. Begitu. Jadwalnya berubah, iya, jadwalnya sedikit berubah karena kami harus menyesuaikan dengan jadwal pembicaranya juga, begitu. Tapi bisa nanti kalau misalnya tiba-tiba tidak bisa mengikuti, bisa disimak melalui YouTube Live-nya ya nanti rekamannya. Ya, ada yang raise hand? Halo Mbak. Ya, Yeri ya, silakan Yeri. Ya. Terkait dengan tadi perubahan jadwal, karena kan sebelum saya ikutan ini kan saya sudah menyocokkan jadwal kegiatan saya bahwa kalau di web itu kan kalau nggak salah rata-rata kegiatan jam 2 sampai jam 4 siang ya. Nah tadi kan tiba-tiba ada yang berubah jam 10 pagi. Nah itu mungkin akan bentrok dengan jadwal saya. Saran saya sih bisa nggak kami yang kebetulan bentrok di hari tertentu itu bisa dapat akses rekaman si sesi Zoom-nya itu. Iya, betul ya. Jadi nanti semua workshop itu akan disajikan live dan rekamannya bisa diakses kembali teman-teman di channel YouTube baik AMSI maupun Kedutaan Belanda. Jadi bisa disimak. Bahkan mungkin kalau penjelasannya ada yang terlewat, teman-teman kan bisa mereview ulang untuk ininya apa penjelasannya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya memang bentrok dan tidak bisa mengikuti, bisa silakan simak nanti rekamannya di YouTube channel. Gitu ya. Oke, thank you. Silakan, ada lagi? Aditya, raise hand lagi atau sudah yang tadi? Halo Aditya, apakah ini raise hand lagi atau masih yang tadi belum dimatikan notifnya? Oke, ini ada pertanyaan dari Wildan ya. Iya, betul. Ya, silakan Wildan. Mbak Eva mau izin bertanya untuk Purwarupa ini saya masih agak bingung ya. Purwarupa itu nanti wujudnya atau bentuknya dalam seperti apa? Apakah berbasis web gitu kan? Mungkin ada contoh yang bisa ditampilkan oleh Mbak Eva. Kalau kemarin saya browsing di website digitalhumanities.id itu kan ada tampilan visualisasi data sejarah. Apakah seperti itu contoh perwarupanya atau mungkin ada format yang lain? Mohon dijelaskan Mbak. Terima kasih Mbak Eva. Oke, ya, jadi sebenarnya contoh yang di web itu yang sudah cukup kompleks karena sudah mulai memuat data dan itu sebenarnya yang diharapkan kalau memungkinkan. Tapi mungkin belum full analisisnya, belum full juga data source-nya, baru sekedar gambaran awal saja. Nah, untuk platformnya sendiri nanti kita akan kita bahas di workshopnya, contoh-contohnya nanti platform apa yang bisa digunakan. Tapi intinya sebenarnya tidak sampai jadi untuk bisa langsung diakses, tapi minimal ada mungkin mock-up-nya saja. Teman-teman kalau misalnya belum bisa sampai ke tahapan yang web base-nya, baru sampai ke misalnya mock-up dalam bentuk gambar atau dalam bentuk nanti misalnya kalau pengen pakai timeline bisa menggunakan beberapa tools yang nanti akan diperkenalkan untuk penyajiannya gitu, untuk penyajian datanya. Jadi kisi-kisi itu saja yang dulu sebenarnya teman-teman fokus untuk lengkapi intinya kisi-kisi itu, baru kemudian nanti sambil bertahap kita akan share juga beberapa link nanti di Slack channel, contoh-contoh mungkin untuk prototipe-nya dan juga nanti tools yang udah mulai bisa teman-teman explore ya, meskipun belum sampai ke workshop-nya, tools yang bisa teman-teman explore untuk ke tahapan penyajian. Seperti itu ya. Yang penting patokannya di kisi-kisinya itu ya. Baik, berarti kita berfokus pada idenya dulu ya Mbak Eva ya, untuk menyiapkan idenya apa dan mempertanggungjawabkan ide itu dulu ya. Betul, jadi ide, data source yang tadi disampaikan di kisi-kisi itu yang paling penting. Baik, terima kasih Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tuh, silakan yang raise hand.
Ini ada Aksam ya. Kalau teman grup belum ada ikut webinar sekarang, gimana saya untuk bisa memulai webinar? Oh, jadi masih ada yang belum ikut webinar ya. Mungkin nanti bisa coba dikontak teman grupnya, Aksam. Kalau misalnya dia belum bisa memulai, nah nanti dari sini kami juga akan melihat kalau ada yang belum mendapatkan teman, nanti bisa bergabung lagi dengan yang grup yang lain. Gitu. Karena memang harapannya itu sudah konfirmasi semua sih mereka. Mungkin hari ini belum bisa saja kali ya, Aksam. Nanti bisa dikomunikasikan di grup ya, kalau misalnya Aksam belum juga terkoneksi dengan grupnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, minta surat tugas mengambil data. Ini mungkin boleh diobrolkan dengan teman-teman dari AMSI. Bagaimana Mbak Hesti? Apakah mungkin ada yang minta surat tugas? Surat informasi begitu ya, bahwa tim ini sedang mengikuti kegiatan digital humanities begitu. Coba nanti kami bantu siapkan. Nanti bisa menghubungi Sarah ya, Mas? Ya, Mas Aksam ya. Jadi tolong dikontak dulu kebutuhannya. Oke. Baik, apa masih ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sambil siap-siap untuk di dalam ini ya, di dalam kelompok. Mungkin nanti sudah mulai bisa dipersiapkan untuk di-assign. Jadi apa saja sih yang teman-teman lakukan dalam diskusi kelompok yang ini, yang pasti perkenalan. Setelah perkenalan, teman-teman bisa coba sharing idenya masing-masing. Ada yang kemarin sudah ada ide, ada yang belum. Nah, itu bisa saling ngobrol. Kalau yang udah satu kelompok mungkin lebih mudah ya, karena memang sudah berdiskusi sebelumnya. Namun yang baru di-match-kan, baru dijodohkan, mungkin bisa coba sharing dulu, perkenalan dulu, apakah kira-kira bisa cocokkah teman-teman dalam grup teman-teman, apakah bisa seide, segala macam. Dan nanti kalau misalnya memang ada kendala teknis dan sebagainya, atau ini bisa dikomunikasikan ke panitia ya, kalau untuk selanjutnya. Yang kemudian jangan lupa untuk men-setup timeline teman-teman sendiri, gitu. Karena mungkin ada yang berjauhan, yang jadi bisa dipilih apa saluran untuk komunikasinya, lalu perencanaannya bagaimana untuk menyesuaikan timeline sendiri. Jadi bisa dibicarakan dalam diskusi kelompoknya. Begitu, kita diskusi kelompok dulu selama berapa menit ya? 15 menit ya? 15 menit kalau nggak salah. Nanti akan dipanggil ya, kalau begitu sudah ini akan di-assign oleh panitia untuk kelompoknya masing-masing. Bagaimana Sarah, apakah sudah ready untuk assign kelompoknya? Tadi Mbak, tinggal open room. Oke, siap. Silakan teman-teman untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Dan kita ketemu lagi nanti. Halo? Iya Mbak, ada yang bisa digabung? Ini kayaknya nggak ada deh teman-teman satu grupku. Dari tadi aku cariin nggak ada di list partisipannya. Oh, Mbaknya sendiri ya? Oh. Iya.
Ya udah. Iya sih, ini saya lihat soalnya ada beberapa yang memang sendiri-sendiri sih, Mbak. Oh, kalau misalnya ya kemudian terjelek itu nggak ada sampai beberapa hari gitu dirubah lagi nggak kelompoknya atau kayak gimana? Kemungkinan besar seperti itu, tapi harusnya sih sudah fix semua, Mbak. Harusnya Oh gitu. ya. Oke, baik. Masih ini berarti sendiri enaknya gimana? Tungguin aja ya sampai sesinya selesai. Iya, tungguin ya, Mbak. Nanti digabungin lagi. Oke, baik. Makasih. Iya, Mas. Iya, Mbak atau Mas nih? Halo. 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 Ya, halo. Iya, Mbak. Ya, ini kok nggak ada ya grup 1 ya? Iya, grup 1 belum ada yang datang, belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk, aduh. Iya. Paling nanti ini aja, Mbak, dikomunikasikannya lewat grup WA aja. Oh ya udah deh ya, soalnya saya buru-buru juga ada meeting soalnya. Iya, boleh Mbak, nggak apa-apa Mbak. Saya lihat nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, thank you. Iya.
Mbak Nurul. Ya. Maaf, ini kita bertiga aja ya diskusinya di breakout room ini. Betul Mbak, bertiga aja untuk ngobrolin tentang project-projectnya gitu. Hanya sebentar aja sih, paling cuma kayak sekitar 15 menitan. Nanti saya kumpulkan kembali di grup yang besar. Oke, siap-siap. Oke, maaf ya, soalnya tadi kayaknya agak miss. Ini tiba-tiba cuma bertiga aja gitu. Ya udah. Iya, iya Mbak.
berkembang. Nah, itu juga akan menarik kalau bisa dibikin data yang interaktif ya untuk ke depannya. Nah, untuk penyajiannya juga mungkin bisa mulai dipikirkan kira-kira yang paling gampang, yang bisa mudah dipahami untuk data-data seperti ini apa, bisa menggunakan tadi geomapping, atau bisa juga nanti menggunakan yang sifatnya timeline dan sebagainya. Nanti ini bisa dieksplor, lebih diperdalam lagi. Begitu, Mas. Ya, tentang terkait COVID juga nggak masalah ya, Mau ya? Nggak masalah. Cukup luas kok untuk digital humanities sendiri gitu. Untuk value-nya sendiri memang yang penting berkaitan dengan humaniora, baik itu sosial, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Jadi mencakup banyak, bahkan lingkungan juga sudah masuk. Kayaknya kemarin saya juga lihat ada teman-teman yang punya ide soal lingkungan, data lingkungan itu juga masuk. Asal konteksnya dikaitkan dengan ya, baik, terima kasih. Ya, human interest-nya. Begitu. Ya. Oh, terima kasih. Ya. Nanti kita diskusi lagi di Slack channel. Ada yang satu orang lagi kira-kira sebelum saya satu sendirian tadi 15 menit nggak ngapa-ngapain. Oh, belum ketemu temennya ya? Iya. Temennya siapa aja? Di grup 7 ada yang di sini nggak ada grup 7? Tadi udah nyoba nyari namanya dari partisipan tapi nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada ya, belum bergabung ya? Oke, nanti bisa dibantu dengan, nanti Mbak Sarah bisa bantu ya Mbak Sarah untuk supaya bisa menghubungi temannya di grup 7. Iya Mbak, nanti coba kita hubungkan kembali biar bertemu dengan hubungannya. Ini masih banyak yang mau gabung. Oke, mungkin udah silakan sambil kita tunggu semuanya bergabung ke sini. Bisa di-close ya. Udah semua ya yang di grup. Ya, Sarah sudah ditutup, Mbak. Ada yang sendirian ya? Aduh, banyak kan. Nanti yang sendirian bisa digabung. Banyak, Mbak, lumayan banyak tadi yang sendirian. Ada beberapa grup itu. Boleh nanti diinfokan ya, Mas dan Mbak yang sendirian. Nanti kan kita coba kontak temannya. Kalau memang dia tidak bisa bergabung, ini nanti bisa dengan yang sendirian juga bisa bergabung. Sudah masuk semua ya? Oke. Bagaimana? Ada yang tadi mau sharing yang sudah ketemu dengan grupnya? 1-2 kelompok, ada yang mau sharing? Yang tadi baru bertemu dengan grupnya? Boleh? Yang baru ketemu atau yang sudah membentuk grup sebelumnya, Mbak? Sebelum acara ini atau event ini diselenggarakan? Pengennya yang baru ketemu dulu nih. Nanti baik. Baru kita minta yang sudah dari tadi ya. Tapi kalau nggak ada nanti nih... idenya diambil kelompok lain nggak, Mbak? Kenapa? Nanti idenya malah diambil kelompok lain nggak? Justru ini malah step kan idenya. Jadi masih dari kantor badan. Iya. Aku udah punya ide, tenang aja. Oh. Kalau dilihat sih semuanya sudah punya ide loh yang masuk di sini. Iya, karena kalau nggak punya ide kemarin saya nggak berani daftar, Mbak Eva. Karena sudah punya ide, makanya saya memberanikan diri untuk daftar gitu. Karena ingin ikut coachingnya seperti apa. Punya pertanyaan singkat gini sih Pak, tim kami sih nggak bayangin kami udah punya data source, datanya itu akan dapat dari mana segala macam, cuma kami itu rencana mau bikin project jangka panjang, katakanlah interval datanya itu bisa 20 tahun terakhir gitu, tapi kemudian mungkin kalau untuk pitching ide itu berarti kami bisa aja misalnya untuk menggarap data 1 tahun terakhir saja gitu kan, artinya bikin dummy-nya saja, nggak harus yang data 20 tahun itu kita scrap kemudian kita tampilin gitu kan? Nggak perlu sampai 1 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting kita dapat frame idenya. Jadi teman-teman nggak perlu harus ini banget banyak banget. Yang penting ada idenya sudah tergambarkan gitu. Dari data 1 bulan pun masih oke sih sebenarnya. Oke, thank you. Ya. Ada yang mau sharing yang tadi baru ketemu dengan baru dipertemukan? Mungkin boleh? Boleh sharing baru ditemukan? Belum ada nih. Rimba? Mungkin saya, Mbak ya. Boleh, silakan Rimba. Oke.
Saya dari grup 6. Kelompok saya ada Bang Raita sama Muhammad Haikal, tapi yang satu Muhammad Haikal belum juga ada saya lihat di partisipan juga belum muncul. Kendala saya sih sebenarnya lebih ke perkara teknis ya. Bang Raita ini kan dia ada di Sulawesi Tenggara begitu, yang dia ternyata cukup kesulitan dengan akses internet dan segala macam. Oh, ini Muhammad Haikal baru gabung sepertinya. Nah, halo Haikal. Nah, ya jadi begitu. Kemungkinan Bang Raita ini ya dia kalau untuk mengikuti webinar kali ini pun harus pulang pergi 1,5 jam dari kampungnya, begitulah. Kira-kira itu dulu lah. Oh iya. Oke, nanti boleh didiskusikan sama-sama untuk kira-kira bagaimana. Kalau untuk workshopnya mungkin tidak perlu harus langsung join live ya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya melalui channel YouTube. Jadi nanti rekamannya bisa disimak belakangan gitu. Kalau misalnya terkendala akses seperti ini. Nah, tinggal nanti dengan teman-teman grup kira-kira bagaimana diskusinya. Boleh nanti dibicarakan via WhatsApp yang lebih mudah, atau kalau Slack channel nggak selalu susah gitu, silakan dibicarakan. Yang penting ada perwakilannya mungkin di Slack channel, misalnya ada 1-2 orang yang siap. Nah, gitu ya teman-teman grup yang lainnya juga begitu. Kalau ada yang terkendala 1 orang begitu, mungkin bisa cukup diwakili untuk dalam proses coachingnya dan sebagainya tuh boleh gitu ya. Mbak Eva, aku ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Jadi kan tadi banyak banget katanya yang sendirian ya di grupnya gitu. Ada kemungkinan nggak mereka berubah mengganti grup gitu? Jadi misalnya tadi ada yang cerita mau observe data KPU, ada yang mau observe data COVID, terus ternyata ada yang denger, aku juga tertarik nih soal COVID gitu. Terus dia deketin, dia bikin grup sendiri gitu. Bisa nggak kira-kira Mbak? Mungkin mereka juga bisa langsung sharing di Slack channel, aku tertariknya isu ini, jadi bisa by interest aja, bikin grup sendiri, itu memungkinkan nggak ya? Mungkin banget, Mbak. Jadi memang Slack channel itu dibuat juga sekaligus buat teman-teman bisa saling kalau misalnya belum dapat yang ketemu yang match gitu, silakan nanti di situ. Karena kita masih ada waktu nih, sambil berjalan workshopnya. Mungkin beberapa workshop yang pertama itu di hari Kamis, jadi masih ada waktu buat teman-teman untuk bertemu dengan kelompok yang lain. Kalau misalnya yang ini ternyata ada yang berubah, ada yang mungkin mengundurkan diri, ternyata tidak jadi ikut, kami juga belum tahu. Nanti akan tapi terbuka sekali, nanti boleh di mention atau disampaikan di Slack channel. Yang belum punya grup juga bisa disampaikan. Nanti kalau ada yang tertarik untuk join dengan isunya, bisa langsung langsung direspon begitu. Gitu ya. Boleh. Terima kasih Mbak Dewi usulannya. Silakan Mas Ali Usman. Selamat siang, perkenalkan saya Ali Usman. Saya mau menanyakan mungkin ada bukan kendala sih ya. Saya belum tahu pengelompokannya. Pada waktu pengelompokan tim itu kan, mohon maaf kalau untuk membuat hackathon dalam benak pemikiran saya kan dibutuhkan berbagai komponen ya. Dalam hal ini komponen tim. Ada tim yang paham tentang coding, ada tim yang paham development, dan ada yang tentang eksekusi. Gini, saya tidak tahu kelompok saya itu tipenya termasuk yang mana itu atau pengelompokannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Usman. Jadi kalau untuk pengelompokannya sendiri, sebenarnya kita tadi sudah classified berdasarkan pertama isunya, ketertarikannya. Jadi ketertarikannya yang sudah kita kelompokkan di situ. Lalu kemudian kapasitasnya, kan teman-teman diminta untuk mendeskripsikan siapa teman-teman dan bagaimana kemampuan teman-teman. Jadi itu kami coba match-kan. Jadi misalnya dengan teman jurnalis, ketemu dengan teman-teman dari universitas, lalu ketemu dengan teman-teman NGO semacam itu. Jadi dalam satu kelompok itu memang variasi sekali gitu. Kami coba terima kasih Kak. Ya, jadi mungkin memang tidak semuanya begitu pas begitu, dan tadi yang usulan dari Mbak Dewi katanya boleh berubah.
masih memungkinkan kalau teman-teman ternyata kurang pas dan kelompoknya, silakan. Kita masih sama, nanti di-release aja di Slack channel. Lihat nih siapa yang cocok dengan ide atau dengan begitu gitu ya. Silakan Mas Usman, ada lagi? Terima kasih, silakan. Oh, udah cukup. Oke teman-teman, masih ada lagi. Ini belum ada yang presentasi yang dari kelompok yang tadi baru itu ya, baru join. Oh, tadi yang sudah berkelompok, ada yang masih mau sharing di sini? Teman-teman yang tadi satu kelompok, yang awalnya dari berkelompok? Boleh, Gloria. Silakan. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo, Mbak. Iya. Silakan. Ya, saya Gloria, Mbak, dari wartawan di Bisnis Indonesia. Tadi saya udah ketemu sama timnya, tapi baru satu tadi ketemunya sama Mas Aldo. Tapi Mbak Ditanya tadi mungkin belum gabung atau gimana, belum tahu. Tapi sudah dikonfirmasi oleh Mas Aldo tadi sepertinya. Tadi sih saya pribadi kan gabung masih buram Mbak idenya gitu. Jadi memang saya berharap masuk dalam kelompok itu bisa mematangkan apa aja sih yang bisa diolah bersama gitu. Karena memang kebutuhan dari saya pribadi adalah saya ingin meningkatkan kapasitas diri untuk pengolahan data karena kebetulan sedang berdinamika di edisi mingguan. Jadi harus membuat sebuah informasi yang sifatnya sangat komprehensif di edisi tabloid kira-kira gitu. Nah, kebetulan tadi rekan satu grup saya sudah lebih visioner, sudah punya ide yang lebih matang gitu. Jadi saya justru banyak belajar gitu, banyak menyerap juga sharing-sharing tadi dari Mas Aldo, kira-kira gitu. Dan saya berharap hal serupa juga bisa saya dapatkan dari rekan saya satu lagi, Mbak Dita, kalau nanti mungkin bisa sharing-sharing. Kira-kira seperti itu dulu, Mbak. Terima kasih. Oke, berarti sukses ya untuk Gloria. Match and match-nya. Oke, mungkin jadi silakan ya berdiskusi lebih lanjut. Tadi sudah inisiatif juga langsung kontak pribadi. Nah, silakan jika bisa seperti itu, teman-teman bisa langsung kontak langsung teman-teman yang sudah dikelompokkan dan nanti di luar forum ini bisa memilih kapan waktu untuk diskusi secara online seperti itu. Ini juga jadi ajang buat saling networking ya teman-teman, karena kan ini teman-teman jurnalis ditemukan dengan teman-teman universitas, lalu ditemukan lagi dengan teman-teman NGO. Mudah-mudahan bisa terbentuk kolaborasi baru nih ke depannya seperti itu. Mungkin sudah saya nitip sedikit Mbak Eva. Silakan Mbak. Yang daftar hadir baru 59 orang, sedangkan di sini ada partisipan sekitar 70-an orang. Jadi mohon mengisi daftar hadir yang saya share kembali di chat. Ya. Mohon dilanjut, Mbak. Silakan ada Mas Adip Adip, silakan Mas Adip mau bertanya. Halo Mbak Eva, selamat sore. Ini pertanyaannya mirip dengan pas saya japri Mbak Eva beberapa hari yang lalu gitu. Saya kan ada sama teman dari Solo dan kita daftarnya itu memang sebagai tim gitu, bukan sebagai individu kan. Cuman karena pada waktu itu kita ini kan ya sama-sama jurnalis gitu, jadi basicnya sama, belum punya apa ya baru sebatas ide untuk bikin apa tuh namanya prototipe-nya. Cuman kita bukan orang yang tidak ada satupun dari tim kita yang punya background coding atau developer gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana gitu untuk kelanjutannya? Apakah kita bisa gitu mencari tambahan anggota tim lain atau mungkin seperti apa solusinya gitu? Terima kasih. Oke Mas Adi. Nah ini bisa tawaran ya buat teman-teman yang tadi mungkin belum dapat kelompok dari timnya Mas Adif. Ini butuh yang menguasai untuk IT-nya atau sedikit informasi mengenai soal itunya karena mereka semua dari jurnalis. Nah silakan nanti mungkin bisa menghubungi Mas Adif
yang tertarik untuk join dengan grupnya Mas Adib. Mungkin bisa, itu salah satu bisa jadi solusinya ya Mas Adib. Jadi dengan kalau mungkin nanti ada di antara teman-teman di sini yang memang punya kualifikasi yang pas dan tertarik untuk bergabung, nah bisa dijajakin. Kalaupun nanti Mas Adib ada mungkin usulan lain, silahkan kalau mau tambahan grupnya, karena sebenarnya kan yang terdaftar grupnya sudah terdaftar gitu. Jadi kalau misalnya ada di luar partisipan ini pun boleh kalau mau ditambahkan. Namun ini ada offering juga nih, jadi silahkan nih teman-teman ya yang tadi mungkin belum ketemu dengan grupnya dan belum ada kejelasan, mungkin sudah coba kontak dan belum ada kejelasan, Mas Adib boleh disampaikan Mas Adib dari Solopos ya grupnya. Fokus idenya soal apa Mas? Mungkin lebih general aja Mas. Kemarin kita daftar dari Aji Solo ya, karena kita belum koordinasi dengan media kita masing-masing, nggak enak ya kalau atas nama media. Oh, sorry. Gitu. Terus untuk soal idenya, ini kurang lebih kita pengen bikin satu semacam platform gitu. Intinya bagaimana informasi ambulans gratis, layanan ambulans gratis yang ada di satu kota itu bisa diakses oleh semua orang gitu. Baik masyarakat bisa mengetahui mana ambulans yang kosong maupun pemilik ambulansnya, yayasan pemilik ambulansnya yang masih punya yang beroperasi itu juga bisa langsung mengambil tugas ketika ada yang membutuhkan. Jadi semacam kayak modelnya Gojek atau apa gitu. Intinya masyarakat bisa mengakses ambulans dengan satu pintu gitu. Terus kemudian mana yang terdekat, ambulans terdekat bisa mengambil tugas atau pesanan yang membutuhkan tersebut. Gitu. Intinya seperti itu sih sebenarnya, sederhana. Nah, silakan ya teman-teman yang nanti tertarik. Mungkin ada yang di channel YouTube juga tertarik, silahkan. Ini bisa kontak Mas Adib. Nanti kalau nggak tahu kontaknya bisa via grup atau nanti bisa japri juga ke Mbak Sarah. Nanti bisa diinfokan. Jadi silakan kalau teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan kelompoknya Mas Adib, dibutuhkan satu orang. Mungkin dari teman-teman universitas, teman-teman dari mahasiswa, silakan yang nanti bisa join ya. Oke, kita sudah kayaknya sudah hampir semuanya sih dibahas. Ada lagi mungkin pertanyaan? 1-2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya, saya Mbak. Dari yang saya mau tanyakan, apakah mempengaruhi penilaian kalau misalkan outputnya nanti itu hanya berbentuk aplikasi yang sifatnya faktual data atau harus sampai dalam berbentuk proyek aplikasi. Misalkan dia dibangun berbasis JavaScript, jadi dia ada bentuk interaktif antara user dengan dari pihak kita penyedia data itu. Itu aja Mbak. Oke. Sebenarnya penilaiannya kita kan berpatokan pada komponen yang tadi disampaikan di kisi-kisi. Nanti teman-teman bisa dilihat lagi, lihat kembali. Jadi semua komponen itulah yang akan berpengaruh. Nah, namun mungkin saya hanya bisa memberikan saran bahwa ini kan ini prototipe yang kita minta ya. Jadi kita minta hanya sebuah prototipe. Tentu saja belum sekompleks kalau itu jadi project gitu. Justru malah nanti ke depannya ketika ini akan dibantu prosesnya untuk bisa menjadi sebuah project. Jadi sebisa mungkin kalau dalam sebuah prototype yang lebih diperinci adalah idenya, lebih jelas tujuannya, dan seperti yang disampaikan di kisi-kisi itu yang paling penting. Jadi tentang apa sih ini, mau apa dan bagaimana dan data apa, lalu teknisnya pengolahannya seperti apa. Kalau untuk tampilannya sendiri itu kan bagaimana merupakan yang konsep yang sudah disusun teman-teman itu jadi sebuah
tampilan yang visual yang bisa dilihat gitu. Jadi bentuknya tidak mesti harus kalau misalnya mungkin hanya gambar biasa terus tidak canggih segala itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting konsepnya kelihatan gitu, idenya jelas dan juri bisa menangkap apa sih maksud dan tujuannya. Kira-kira begitu Aksam. Jadi ini prototype, nggak perlu sampai jadi sebuah project, tapi hanya prototype, bisa itu berbentuk display saja, itu nggak apa-apa. Begitu, Aksam? Ya, oke, makasih Mbak. Jadi jangan khawatir ya, mungkin teman-teman yang tidak punya basis IT yang terlalu, misal kelompoknya semuanya tidak punya memahami IT sama sekali segala macam. Terus tapi di workshop nanti teman-teman akan ditambah knowledge-nya. Justru ini tujuan kami adakan pembekalan supaya nanti teman-teman yang tidak punya basic untuk ke sana, untuk ke digital tools-nya dan sebagainya bisa dapat informasi yang bisa berguna nanti untuk menyusun prototipe teman-teman. Jadi ikuti workshop-nya supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sendiri seputar technical aspeknya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita sampai sini dulu untuk orientasinya. Saya hanya mengingatkan untuk hari Kamis jam 10, kita akan ada workshop soal text analysis. Pembicaranya namanya Siva Darian, dia dari University of Colorado Boulder, kandidat PhD untuk informasi science, dan cukup banyak punya pengalaman tentang text analysis. Nanti akan dijelaskan, akan di-sharing mengenai metode, baik itu mendapatkan datanya, analisisnya, untuk data-data yang berupa teks. Jadi kalau teman-teman yang nanti banyak aspeknya ke sana, diikuti dan silakan nanti disimak. Oh ya, mungkin tadi saya lupa menyampaikan soal nanti sertifikat. Mungkin nanti kita akan kalau ada permintaan silakan, nanti ada sertifikat yang untuk workshopnya atau full sertifikat untuk yang nanti ketika teman-teman selesai mengikuti hackathon-nya. Seperti itu kali ya. Nanti lebih rincinya akan disampaikan mungkin via grup gitu. Itu saja dari saya, Mbak Hesti. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Hesti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva untuk memfasilitasi diskusi kita sore ini untuk kick off. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva, jangan lupa untuk mengikuti sesi workshop-nya. Handbook kami akan kirimkan melalui email teman-teman. Kami akan kirimkan kembali ke email teman-teman sehingga teman-teman bisa mengecek daftar sesi workshop terbaru begitu ya. Jangan lupa untuk dialokasikan waktu, dan kalau tidak bisa mengikuti sesi workshop-nya langsung melalui Zoom, tetap bisa mengikuti melalui YouTube, baik bentuknya rekaman ulang yang ditayangkan oleh YouTube. Sebentar. YouTube Kedutaan Belanda, alamatnya adalah Dutch Embassy Indonesia. Teman-teman bisa memantau di YouTube Dutch Embassy Indonesia, atau juga bisa memantau di YouTube Asosiasi Media Siber Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, jadi biar kalau ada yang baru langsung gitu, ada notifikasinya. Subscribe dan like dan share. Karena ini video yang akan sangat bermanfaat yang kami tayangkan di YouTube AMSI dan Kedutaan Belanda. Itu informasi untuk sertifikat kami akan berikan kepada peserta Hackathon Digital Humanities, termasuk nanti untuk pemenangnya akan diberikan sertifikat tersendiri begitu ya, sertifikat apresiasi. Untuk pemenangnya 5 tim terbaik akan ada sertifikat khusus dan semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Nanti kami akan bagikan di Desember setelah kegiatan kita selesai. Jika tidak ada lagi pertanyaan dan mohon yang belum mengisi daftar hadir, mengisi kembali daftar hadir. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya pikir kita bisa sudahi sesi kita. Sampai bertemu kembali di grup WhatsApp
diskusi di grup WhatsApp, monggo silahkan yang sudah ketemu grupnya, dilanjut di grup WhatsApp, boleh membuat grup lagi kecil-kecil, silahkan. Kalau belum ketemu, diinfokan ya ke Sarah. Kalau belum ketemu grupnya, minta tolong diinfokan kepada kami, ke Sarah, begitu. Nanti kami coba akan pertemukan. Kalau ternyata tidak ketemu-ketemu juga, nah kita akan regrouping lagi. Begitu. Dari saya itu, terima kasih sekali lagi Mbak Eva dan Nayanti untuk sesinya memfasilitasi sore ini, dan kesempatan berikutnya saat workshop juga kepada Kedutaan Belanda, Mbak Dewi Barnas yang masih bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai bertemu di sesi workshop. Dadah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Liv dulu ya. Terima kasih.